Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kevin All Your Wheels. Udah lama gue nggak bikin video, sorry agak off-offan nih, tapi kali ini gue janji setelah video ini akan gue bombardir dengan banyak video menarik seputar otomotif. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu dong, karena subscribe itu gratis. Dan juga ya bantu-bantu share lah, biar gua dan tim, nah ini Isol, tim gua videografer nih, biar makin semangat nih bikin videonya. Bener ya Sol ya? Bawang Bex kok. Nah biar komisinya si Isol juga makin banyak ya Sol ya. Makin banyak. Oke, jadi di depan kita nih ada mobil apa nih Sol? Ada All New Veloz kok. Oke, teman-teman, jadi di video ini kita akan bahas satu unit All New Veloz tipe Q TSS tahun 2022 yang udah kita modif tipis-tipis, pastinya velg dan ban ya, karena ini kan channel All Your Wheels, nggak afdol dong kalau kita nggak upgrade di bagian perkaki-kakiannya. Nah, untuk tahu detailnya seperti apa, stay tune dan nonton videonya sampai habis ya, jangan di skip teman-teman. Kita mulai dulu yuk dari bagian depan. Nah, untuk Veloz ini, kalau gua nggak salah ya, lu kok nggak ikutin gua? Untuk All New Veloz ini, menurut gua benar-benar melebihi ekspektasi gue pribadi ya. Karena kan kita tahu dulunya Avanza itu udah melegenda banget, kalau nggak salah generasi pertama itu dari tahun 2004 kalau gua nggak salah inget ya. Waktu gua masih SMP, kayaknya bokap udah pakai. Nah, tapi yang model terbaru ini udah beda banget. Kalau nggak salah sih meluncurnya atau launchingnya di akhir 2021 bulan November atau Desember gitu. Tapi correct me if I'm wrong, di kolom komen kan ada tuh. Kalau gue salah, kalian tolong kasih masukan aja ya. Nah, ini adalah All New Veloz tipe Q, tipe tertinggi, dan ini yang TSS. Jadi dia ada lane departure assist dan lain sebagainya. Bunyi-bunyiannya banyak deh. Kamera 360 juga udah tersematkan di mobil ini. Dan yang gue suka dari mobil ini adalah tampilan grillnya. Nah, ini gede banget. Menurut gue sih mobil ini sih mini Zenix ya. Agak mirip Zenix sih kalau gue lihat. Gimana Sol kalau menurut lo? Sekilas mirip Zenix kok. Mirip Zenix ya. Dari apalagi tampak depannya kok. Apalagi tampak belakangnya itu juga mirip Zenix. Nah, nanti gue kasih lihat. Grillnya depan memanjang dan di sini ada list chrome. Untuk lampu utamanya juga ini udah LED. Nah, ini sih masih, kalau nggak salah ini masih halogen biasa ya. Ini mau gue ganti LED nantinya. Kita pakai Philips kali ya. Nah, kemudian untuk kaca film ini udah pakai V-Cool sekeliling. Dan mobil ini itu gue beli second teman-teman. Jadi mobil ini udah resmi masuk ke garasi AYW. Nah, mobil ini untuk kita penggunaan pribadi ya, terutama buat bokap deh. Karena beliau kan di daerah, nyari solar susah, kita gantiin dengan yang bensin. Nah, mobil ini cukup nyaman di perkotaan untuk warawiri karena mesinnya itu udah 1500 cc. Dan yang terbaru ini juga udah front wheel drive. Gue lebih suka sih dibanding rear wheel drive karena kita juga banyakan di perkotaan ya, nggak nanjak-nanjak. Kita butuh tenaga yang instan dan mobilnya lebih enteng. Mobil ini juga warnanya platinum white pearl. Putihnya bagus ya. Ini mewah seperti Zenix, ada siralik-siraliknya. Mobil ini gue belum cuci teman-teman. Sengaja ya, karena kita ngejar tayang. Jadi biar kontennya banyak kali ya Sol ya. Iya bener kok. Nah, mobil ini juga kita beli second dari Komedi Match Garage, thank you banget. Ini pakaian pribadi beliau. Kita ambil langsung dari Bogor. 2 tahun jalannya belum nyampe 20.000. Jadi ini termasuk low kilometer. Nah, di sini juga ada aksen warna abu-abunya. Dan di bawah ini udah dipasangin crankguard juga sama beliau. Beliau itu cukup merawat mobil ya. Mobil-mobilnya, koleksi-koleksinya itu semuanya sangat terawat. Jadi kalau beli mobil dari beliau sih kita udah nggak perlu ragu lagi, udah tinggal isi bensin, ces, plong, jalan gitu. Nah, untuk bagian depan kayaknya sekian. Coba sekarang kita lanjut ke bagian samping. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping, tapi kayaknya sebelumnya setirnya gue lurusin dulu deh. Nah, ini untuk masuknya, jadi tinggal tempelin jari ya untuk tipe Q ini, langsung masuk. Untuk tipe lainnya nanti kita riset ya, ada apa enggak.
Gue lurusin dulu setirnya ya Sol. Oke kok. Udah engine start stop juga, jadi simple. Nah, naik turunnya juga enak ya karena ground clearance-nya nggak terlalu tinggi, tapi masih oke lah untuk jalanan di perkotaan. Kita lanjut langsung ke velg dan ban. Nah, ini menu utamanya nih. Buat temen-temen yang mau setup seperti ini, kalian bisa langsung datang ke All Your Wheels. Nah, lokasinya nggak bosan-bosan gue ingetin, kita berlokasi di Gading Serpong, Ruko Mendrisio 3, Blok C18, tepat di depan pintu masuk. Banyak banget pilihan velg dari city car sampai SUV. Ring 15 sampai 19 ya, 20 bahkan sekarang kita lengkapi. Beragam PCD, 4x100, 114, 5x100, 114, dan 6x139. Nah, untuk all new Veloz ini cukup unik karena dia pakai PCD yang pilihan velgnya itu belum terlalu banyak, terutama untuk velg buatan Thailand maupun buatan China. Nah, kalau melihat dari desain body all new Veloz ini, kita udah milih beragam macam velg ya, karena di All Your Wheel itu kan free fitting dan konsultasi. Untuk Veloz kita ini kita pasangkan dengan velg dari JF Luxury, tipenya J504. Nah, velg ini umumnya di teman-teman atau sobat All Your Wheels itu biasa nyebutnya tipe CE28. Ini lengkap dengan center capsnya, kita pasangkan ke Veloz ini. Nah, untuk kaki-kaki sendiri, per dan shock itu masih full standar ya teman-teman. Jadi di sini kita juga pasangkan dengan ban. Sebenarnya bacanya bukan Michelin Sol. Apa tuh kok yang benar? Bacanya tuh yang benar tuh Michelin. Nah, cuma udahlah biar lebih familiar aja di telinga teman-teman ya kan. Kita bacanya Michelin aja. Michelin. Ini Michelin tipenya Primacy 4. Ini adalah ban favorit gue pribadi. Tapi di All Your Wheels itu nggak hanya ada Michelin aja, kita ada beragam brand. Dari Dunlop, Hankook, Bridgestone, dan Falcon, dan beberapa brand lainnya. Jadi di All Your Wheels itu kita nggak terikat dengan brand ban apapun. Kita juga bukan toko model dari ban apapun. Jadi buat teman-teman yang nanya ban ini ada nggak, ban itu ada nggak, bisa langsung konsul aja ke admin yang nomornya selalu gua taruh di bawah sini ya. Nanti tolong di-insert ya Sol. Oke, siap. Nah, intinya kalian mau ban apapun kita siap cariin. Kita pastinya kasih harga yang terbaik, bisa langsung pasang di toko beserta balancing, dan bisa juga buat teman-teman yang mau beli velg sepaket ban atau beli bannya aja dipaketin ke seluruh Indonesia, kami juga siap kirim via kargo. Nah, untuk Veloz ini per dan shocknya itu masih standar, kita pasangkan dengan gue mutusin pakai 21555 ring 17 nih teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang punya HRV, yang punya Innova Reborn, Venturer, ini nih ukuran ban standarnya mereka nih. Jadi velg ini plug and play juga, bisa dipakai juga ke mobil-mobil tersebut. Kenapa? Karena velg yang gue pasang ini adalah double PCD nih, teman-teman. Jadi untuk bautnya gue pakai Seneca, ini udah gue repaint ke black glossy juga biar lebih manis sih. Nah, lalu untuk PCD-nya nih double 5x100 dan 114. Jadi kalau one day gua tukar HRV atau ya mau dibeli mobil yang 5114 juga bisa. Nah, lihat bagian belakangnya. Ini udah gua coba isi bertujuh, nggak mentok. Dan bagian depan juga udah gua bantu spuring, itu nggak mentok sama sekali teman-teman. Nah, tapi ban ini somehow bikin bantingan suspensi mobilnya itu lebih empuk dari standar. Karena yang standarnya itu velgnya ring 17 juga untuk Veloz, tapi untuk bannya menurut gua mobil ini agak kekecilan kaki ya teman-teman. Ban standarnya itu dikasih 205/50 ring 17 dari brand GT Radial Campiro Ecotec. Gua nggak bilang tipe Ecotec itu jelek, tapi mungkin karena agak tipis, jadi bantingannya beberapa kali gua lewat jalan yang nggak rata, itu gua berasa jauh lebih keras gitu. Nah, untuk yang mau velgnya tetap standar, kalian bisa cobain pakai ban dengan ukuran 2155517. Nah, ini enak banget untuk belusukan bahkan keluar luar kota gitu. Nah, karena mobil ini akan gue pakai road trip juga ke Jambi, gue bawa ke Sumatera, jadi pilihan yang tepat lah untuk nebelin profil bannya. Nah, sekarang lanjut ke bagian belakang. Nah, inilah kenapa gue bilang mobil ini agak mirip Zenix ya, karena dari desain lampu belakangnya dan juga yang Veloz ini udah lebih keker ya dibanding yang tipe G ya kalau nggak salah. Nah, di sini ada lambang Veloznya. Ini rencananya nanti bakal gua delete chrome nih ke hitam glossy. Ada stiker All Your Wheels, ada Matte Garage ya. Nah, ini Raja Bogor ya. Kita lihat yuk bagasinya. Nah, bagasinya masih buka kayak biasa. Nah, kalau orang kan biasa syuting bagasinya dirapiin ya. Kali ini gue sengaja nggak rapiin nih, sorry nih teman-teman. Gue mau ngasih lihat kalau
bagasinya ini kapasitasnya cukup besar, joknya bisa kita turunin rata lantai, dan ini gue isi barang-barang gue nih. Jadi kemarin lagi pindahan dikit dari mobil satu ke mobil lainnya. Ini muat 2 Sunday bag, yang satu stand bag untuk golf, ada dus dan sebagainya. Sorry agak berantakan, tapi intinya ini cukup gede lah kapasitas bagasinya. Di sini juga ada lighter, gue pasangin air purifier di belakang, atau kalian yang duduk di baris ketiga itu bisa ngecas juga. Ada cup holder juga buat yang di baris ketiga. Jadi buat teman-teman yang duduk di bangku paling belakang, kasta terendah ini, kasta terendah duduk di mobil tuh baris ketiga tuh, percaya nggak percaya. Tapi meskipun kalian kasta terendah, di mobil ini tetap dipikirin. Jadi spacing-nya tetap luas, kacanya gede, dan juga ada cup holder dan charger handphone di belakang. Nah, ada satu nih yang gue lupa bahas tadi. Di bagian belakang ini gue suka banget karena remnya tuh udah bukan pakai yang tromol. Remnya udah pakai tipe cakram juga ya, disc ya. Jadi ini untuk dari segi looks-nya sporty banget, dan juga buang panasnya dan performanya pastinya lebih baik. Kemudian tadi gue juga lupa bahas, ini gue ingin informasikan ke teman-teman semua, kalau center bore dari mobil ini, kalau biasa kan Toyota itu lubang 5-nya 60,1 mm. Nah, untuk masangin velg aftermarket ke all new Veloz atau all new Avanza, Daihatsu Xenia, kalau yang lama itu 60,1. Untuk yang terbaru ini centeringnya berukuran 54,1 mm. Jadi sama seperti center bore Toyota yang PCD-nya 4 ya. Nah, itu mungkin bisa jadi sebuah informasi yang gue nggak tahu sih penting apa enggak buat teman-teman semua, tapi menurut gue itu sangat penting untuk diinformasikan ke teman-teman semua yang mau ganti velg. Jadi di all your wheel itu kita ganti velg nggak asal masang. Pertama, speknya kita ukur. Kedua, profil bannya juga kita pasti kasih fitting lah. Teman-teman mau settingan yang seperti apa. Jangan sampai beli velg diujuk-ujukin nih sama yang jual nih ya. Ini yang penting bisa masuk pak, masih bisa pakai mobilnya. Ya semua sih PNP, tapi antara PNP-nya itu plug and play atau paksa and paksa gitu loh. Jadi jangan sampai di AYW itu kita nggak ada tuh paksa and paksa, kita plug and play. Centering penting karena kalau velg bawaan mobil itu kan udah nggak perlu centering ya teman-teman. Seperti yang sering ditanyain, perlu centering nggak sih om? Perlu nggak sih? Kalau velgnya standar ya nggak perlu. Tapi kalau velgnya udah ganti, karena velg ini kan tidak didesain khusus untuk tipe Veloz saja, bisa ke ARV dan sebagainya. Jadi center bore-nya itu universal guys, di 73,1 mm biasanya. Nah, untuk center bore mobil 54, jadi tinggal beli centering 7354. Nah, itu bisa kalian dapetin juga di All Your Wheels. Oke, sekarang kita udah ada di interior Veloz. Nah, sebenarnya untuk yang bahas detail-detail gini itu pasti udah banyak lah ya, soalnya channel-channel teman-teman lain yang udah bahas. Banyak banget. Yang seperti channel Auto Driver, AutoNetMax dan lain sebagainya. Kalian mungkin bisa refer ke channel-channel andalan aing itu ya. Andalan aing. Untuk lihat detailnya, tapi nggak apa-apa, gue akan kasih user experience sedikit lah. Nah, pertama gue masuk ke Veloz ini, impresi gue adalah mobil ini sangat oke buat gue yang posturnya 180 cm. Headroom masih banyak, dan juga karena ini front wheel drive, di bagian tengah ini juga lantainya rata. Nah, kemudian untuk tampilan speedonya juga gue suka banget. Ini kayak mobil masa depan, futuristik banget. Dan fitur-fiturnya cukup lengkap. Di sini udah ada electric parking brake, dan juga udah ada fitur brake hold-nya. Guna banget nih kalau kalian ke puncak atau kemana lagi macet-macetan. Nah, kemudian untuk tombol nyalain matiin mesinnya juga udah pakai engine start stop. Untuk AC-nya juga, display AC-nya udah digital. Ya khas Toyota ya, AC-nya itu menggigil guys. Nah, cuman yang gue kurang suka kayaknya dari desain dashboardnya, karena dari head unit ini sepertinya agak patah gitu di sini, lumayan agak maksain ya. Nah, tapi untuk aksen kulit di sini, ini soft touch dan ada emblem Veloz di sini. Ini juga gue suka banget, menambah kemewahan dari mobilnya. Untuk warnanya, mobil ini interiornya juga color coordinated banget sih. Jadi untuk abu-abu di sini nih sangat serasi, meskipun ya untuk mobil sekelas ini apa sih yang mau lu harapin terlalu banyak ya teman-teman. Dikasih ambient light biru ini aja gue udah seneng banget. Untuk interior ada TV juga nih buat teman-teman yang mungkin punya bocil-bocil biar betah nih kalau jalan jauh ya.
Biar bisa nonton TV kok. Iya, tapi kalau gua kan belum punya ya, copot aja ya. Cepat di rumah. Nah, sama satu hal yang gua kurang suka nih adalah tampilan AC belakangnya. Kenapa jadi begini gitu? Bagusan yang lama. Ini apa ya, ada bilah-bilahnya kayak kipas Kayak angin kipas gitu. angin. Jadi gua nggak tahu ini beneran AC apa kipas angin, tapi dingin sih, berasa kayak AC ya. Nah, ini ada untuk wireless charging, meskipun menurut gua kurang kepake ya. Ngecasnya lama banget, nggak full nih. Kalau cas di sini, ya ini laci kompartemen kayak biasa, ada 4 cup holder, 2 depan. Di bawah nih juga muat 4 botol lah kiri kanan. Untuk joknya sendiri ini cukup lah ya, nggak Nyaman terlalu kok. ya, lumayan meluk lah, Main meluk. tapi nggak terlalu empuk dan adem karena tengahnya nih fabric. Nah, ininya semi kulit nih ya, dengan stitching kayak gini. Kompartemen buat ngecas nih di dalam, agak kecil tapi cukup lah buat naruh beberapa HP dan dompet. Nah, ini ada cup holder lagi. Oke, sekarang kita coba ke baris kedua. Wih, masih plastikan nih kok. Wih, iya ya, Gokil. gokil dong, Match Garage. Yoi. Angkat lagi telur komedi ya. Nah, canda kok. Jadi ini joknya masih plastikan, bakal gue buka sih ntar ya. Buat apa juga ya nunjukin orang ya, Iya. mobil masih kayak baru ya. Mungkin sebuah kebanggaan tersendiri buat Match Garage, karena bisa nyimpenin mobil-mobil antik kayak gini ya. Belum bisa dibilang antik sih, karena kan masih 2 tahun doang nih, 2 tahun. Iya, kalau ini Avanza yang jenis pertama tuh masih plastikan, kayaknya good gitu Good ya. ya. Nah, untuk bagian belakang gua no issue juga. Headroom luas. Ini untuk putar-putaran AC-nya kayak kompor gas. Ya oke lah. Ini membantu banget ya. Kemudian ini posisi mengemudiku, tinggi 180, kaki masih enak. Joknya sih menopang banget. Nah, lucunya ini nih ada tempat naruh-naruh nih di sini nih. Bisa taruh Buat dikit-dikit handphone nih. bisa kok ya. Bisa buat handphone rahasia gitu kan. Rahasia tuh. Bisa tuh Rahasia buat dari apa tuh? yang nggak tahu, teman-teman gue beberapa tuh ada handphone rahasia gitu. Oh iya, jadi punya handphone cadangan. Iya, mungkin buat belanja online Bisa jadi. atau buat begini-begini ya kan. Begitu. Iya, udah. Iya. Nah, ini buat taruh dokumen-dokumen, dan ini ada 2 port charging. Wih. Tapi ini masih USB-nya type A atau type B ya. Type B. Mm-mm. Nah, ini ada cup holder. Berarti udah nggak bakal ini lagi ya, kalau misalkan duduk di belakang udah nyaman banget tuh. Iya, bisa ngecas Bisa juga. ngecas Jadi juga ya. kalau baterai habis, Nggak usah ya takut. nggak usah rebut-rebutan Iya, sama yang rebutan depan. ke depan ya kan. Belakang pun ada. Oh, belakang pun Iya, ada kayak ya? tadi lu shoot ya. Iya. Gue udah bilang di belakang ada, jadi nggak perlu rebutan tuh kalau baterai habis tuh, nggak perlu berantem lagi semobil. Oke, sekian untuk review interiornya. Ya ini menurut gue so far mobil yang sangat worth it kalian beli dalam keadaan baik itu barunya. Kayaknya 340 jutaan ya sekarang, belum diskon. Dan apabila kalian dapat kondisi second yang seger, mobil ini juga menarik. Apalagi buat teman-teman yang keluarganya itu 5-7 orang ya. Buat jalan di perkotaan dan juga jalan jauh. Untuk tenaganya gua rasa cukup aja. Ya namanya 1500 CVT ya. Menurut gua ini mesin yang efisien. Dan ini masih full bensin ya. Bensin biasa, nggak hybrid, nggak apa. Tapi konsumsi BBM-nya gua dapet sih rata-rata itu 1:12 gitu. Jadi cukup irit sih, dan tenaganya just right. Just right. Oke, sekian pembahasan kami mengenai All New Veloz tahun 2022. Nah, ini merupakan salah satu family car yang dapat menjadi kebanggaan keluarga Indonesia. Buat teman-teman, jangan lupa apabila kalian terhibur dan suka dengan video ini, share ke teman-teman kalian yang lagi berencana untuk beli mobil MPV untuk keluarga teman-teman semua. Thank you banget yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kami makin semangat bikin videonya. Gua pamit. I'll see you on the next vlog. Bye-bye.